Puji Tuhan, haleluya, shalom. Hari Minggu yang sangat indah, berkat Tuhan berlimpah buat kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita lagi, Lukas pasal yang ke-11, kita sudah sampai di sana. Saya ambil ayat 27, saya bacakan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Ketika Yesus masih berbicara, karena Yesus mengajar kepada para muridnya dan termasuk orang banyak yang mendengarkan dan mereka terkagum-kagum akan pengajaran Tuhan Yesus. Dan berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saya ulangi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita membaca ada pujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus oleh seorang perempuan yang pada waktu itu sedang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan perempuan ini dengan penuh kasih, kejujuran, ada niat baik, dan ia saking terkagum-kagumnya akan pengajaran Tuhan Yesus, ia memuji Tuhan Yesus. Ya, sementara ahli Taurat dan orang-orang Farisi merendahkan, kemudian menghujat ajaran Yesus, tapi perempuan yang baik ini, dan mungkin sekali bahwa ia adalah orang yang terpandang atau terdidik, justru terkagum akan ajaran Tuhan Yesus. Dan terkagum, terheran akan hikmatnya Tuhan, akan kuasa Tuhan ketika Yesus berbicara, mengajar mereka. Sebegitu senangnya perempuan itu dari antara orang banyak mendengar bagaimana Yesus membuat orang-orang Farisi, ya kan, tercengang. Kemudian Yesus dengan kuasanya, dengan pengajarannya menaklukkan mereka, membuat mereka mungkin malu, dan Yesus sekaligus membersihkan dirinya dari segala tuduhan mereka yang jahat. Sampai pada akhirnya ada seorang ibu, seorang perempuan yang tidak tahan dan kemudian berseru melihat kehebatan Yesus. Ia berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Alangkah mengagumkan dan hebatnya engkau ini. Berbahagialah perempuan yang memiliki engkau sebagai anak." Ia mungkin juga berkata dalam hatinya, "Sangat berbahagia aku kalau aku bisa jadi ibu dari orang ini." Ya, orang seperti ini yang berbicara, yang mengajar seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum-sebelumnya, yang sedemikian dipenuhi oleh karunia surgawi, yang sedemikian menjadi berkat bagi dunia ini. Wow. Ya, jadi memang Tuhan Yesus sangat menakjubkan. Dan ucapan yang dikatakan oleh perempuan ini, sanjungan ini diungkapkan dengan baik ya oleh seorang perempuan ini kepada Tuhan Yesus, karena memang ia hendak mengungkapkan penghargaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus karena ajarannya itu. Ya, dan tidaklah salah jika penghargaannya ini mencerminkan rasa hormatnya terhadap Maria, ya, ibu Yesus. Berbahagialah ibu yang memiliki engkau, yang menyusui engkau, ya. Iya, menghormati Maria, perawan Maria, ibu Yesus. Sesuai dengan apa yang pernah Maria sendiri katakan dalam Lukas 1 ayat 48, segala keturunan akan menyebut aku bahagia, kata Maria ya. Segala keturunan, termasuk diantaranya sebahagian dari generasi saat itu. Ya, yang sebahagian besar jahat kepada Tuhan Yesus, tapi ada seberapa orang yang sangat mengagumi Tuhan Yesus dan menganggap bahwa Maria, ibu Yesus, orang yang paling bahagia. Namun,
Tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi terlalu membesar-besarkan, over, ya, lebay, ya, membesar-besarkan kehormatan yang jasmania dalam tanda petik, ya, supaya akhirnya kita jangan menilai sesuatu menurut ukuran manusia yang lahiriah, tapi kita harus menulis segala sesuatu itu menurut atau didasari oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Katakan amin. Nah, perkataan Tuhan Yesus itu yang mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, sekaligus memanfaatkan seluruh peristiwa kronologi saat itu untuk menyatakan bahwa lebih berbahagia orang yang mengikutinya dengan setia dan taat kepadanya, kepada Tuhan, kepada firman-Nya, daripada orang yang mengandung secara lahiriah dan yang menyusuinya. Ya, Tuhan Yesus memanfaatkan momen itu, peristiwa itu untuk menyatakan bahwa lebih berbahagia orang yang mengikuti Yesus dengan setia dan taat kepada firman-Nya daripada orang yang mengandung dan yang menyusuinya. Memang Tuhan Yesus tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Tuhan Yesus juga tidak menolak rasa hormat perempuan itu terhadapnya dan terhadap mamanya, ibunya. Namun Tuhan Yesus mengarahkan pikiran perempuan itu ke masalah lain, ke arah lain, ke hal lain yang lebih tinggi. Yaitu apa? Menuruti, mendengarkan, memelihara firman Tuhan. Maka orang-orang seperti itu jauh berbahagia daripada hanya sekedar seorang ibu yang mempunyai anak. Dan ini perkataan Yesus ini, perkataan firman Tuhan ini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, harusnya menggerakkan hati kita untuk semakin suka dan mentaati, memelihara firman Tuhan. Maka ikutlah gemar gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari. Baca, renungkan, lakukan dengan setia, dengan taat firman Tuhan. Maka kita akan berbahagia. Katakan amin. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu dimaksudkan sebahagian untuk menegur perempuan itu karena ia terlalu memuja-muja sesuatu yang sifatnya jasmania. Dan juga sekaligus sebahagian yang lain lagi untuk mendorong perempuan itu agar berharap supaya ia juga berbahagia seperti ibunya, ya, Maria yang melahirkan Yesus, yang kebahagiaannya telah membuat perempuan itu iri. Yang penting adalah, asalkan adalah ia, perempuan itu, mendengarkan firman Allah dan memelihara. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu penting Bapak Ibu, ya. Jadi tidak sekedar jadi orang Kristen KTP saja, tapi sungguh-sungguh mengikuti apa kata firman Tuhan. Orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Artinya apa? Mengingat firman Tuhan, melakukannya dan memakainya, menggunakannya sebagai jalan hidupnya. Sekali lagi saya bacakan ayat 28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kitab bahasa Inggris berkata, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Berbahagia, bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata makarios. Artinya apa? Diberkati, berbahagia, beruntung, berhasil. Yang mau makarios katakan amin. Haleluya, diberkati, bahagia, beruntung, berhasil. Ya, syaratnya adalah mendengar firman Tuhan, lalu memeliharanya. Memelihara firman Tuhan, pulaso, bahasa asli Alkitab. Artinya menjaga firman itu tetap ada dalam hidup kita. Lalu menuruti, mematuhi, mengikuti. Kata sederhananya adalah taat. Puji Tuhan. Maka kalau tadi pagi kita ibadah dan Ibu Gembala Rayon 3 kita, Bunda Christine berkhotbah 3 hal, ya. Taat, memberi, bersiap untuk menjadi mempelainya, bersiap-siap. Dan nomor 1 adalah taat. Unsur taat ada 2, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Langsung dan konsisten. Bilang amin.
Itu sebabnya jauh-jauh hari Tuhan berkata kepada Yosua melalui hambanya Musa, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Yosua 1 ayat 8 ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perkatakan kitab, renungkanlah, lalu supaya engkau bertindak, berlaku, berhati-hati sesuai dengan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Jadi semua firman harus kita dengarkan, lalu kita memeliharanya, kita ikuti, kita taati. Ya, jangan sebagian, jangan pilih-pilih yang enak saja, yang ringan saja, tidak, tapi seluruh firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Selamat mentaati firman Tuhan, selamat berbahagia. Bahagia bukan karena apa yang kita miliki, tetapi bahagia karena siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan dan firman-Nya yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin.